Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Far Sukma Maulida dengan NIM 2214431. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Di sini saya akan menjelaskan proyek aplikasi saya yang saya buat menggunakan aplikasi Proteus. Di sini saya mengambil judul yaitu Amplifier. Sebelum saya masuk ke simulasi di Proteusnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan lain-lainnya. Yang pertama itu latar belakang. Amplifier merupakan rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara, yaitu memperkuat sinyal arus dan tegangan listrik dari inputnya menjadi arus listrik dan tegangan yang lebih besar di bagian outputnya. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi amplifier yang saya ambil ini dengan hasilnya itu harus outputnya lebih besar daripada inputnya. Kemudian pada teknologi ini akan mengingatkan kita pada bagaimana cara kerja dari amplifier. Akan tetapi kita tidak mengetahui kenapa komponen-komponen yang ada dalam power amplifier atau amplifier bisa menguatkan sinyal suara dari input sinyal suara kecil hingga menjadi output sinyal suara yang besar. Jadi kita harus outputnya tuh harus lebih besar daripada inputnya. Amplifier menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang hobi musik, karena suara yang dihasilkan amplifier jauh lebih halus, jernih, dan akan memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian metode yang saya ambil dari perangkat amplifier ini yaitu menggunakan dioda 1N4001, transistor 2N3904, 2N3906, dan BD135, kemudian baterai 30 volt, resistor, kapasitor, dan zinus, kemudian osiloskop. Manfaat dari rangkaian yang saya buat ini yaitu dibuat manfaat untuk mengoptimalkan frekuensi hingga menemukan outputnya lebih besar daripada inputnya. Kemudian hasil pengukuran dari titik kritis ini menggunakan osiloskop karena kita untuk memperbesar frekuensinya atau outputnya. Kemudian ini adalah gambaran dari hasil rangkaian saya sebelum saya tunjukkan langsung menggunakan aplikasi Proteusnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini, rangkaian ini berjalan sesuai dengan manfaatnya, sehingga ini bisa berjalan dengan normal dan bisa digunakan. Kemudian untuk sarannya, ketika merangkai alat ini harus benar-benar diperhatikan dengan teliti, karena hasil rangkaian amplifier ini bergantung pada kapasitor dan resistor yang ada pada rangkaian. Jadi ketika kita menggunakan rangkaian ini, kita harus benar-benar teliti dan diperhatikan dengan benar rangkaiannya. Jikalau ada satu atau dua yang salah, maka itu nggak akan kebaca. Kemudian ini adalah hasil simulasi rangkaian yang saya buat di aplikasi Proteusnya langsung, yang dimana kita membutuhkan kapasitor elektrolit 10 mikro. Saya akan memberikan contohnya. Kita cari kapasitor. Kemudian kita masuk yang elektrolit aluminium. Karena kita membutuhkan 10 mikrofarad di sini, tapi di sini tidak ada, maka kita pakai yang ini. 33 mikrofarad, tapi yang untuk 10 volt. Kemudian setelah itu kita membutuhkan resistor 150K yang bisa kalian cari di sini juga. Kita mencari resistor. Lalu kita masuk yang ke metal film. Kita cari yang 150K ini. Kemudian kita membutuhkan 3 transistor. Yang pertama yaitu transistor 2N3904, 2N3906, dan BD135. Untuk yang 2N3904 dan 2N3906 kita menggunakan yang bipolar. Saya akan tunjukkan contohnya untuk transistor. Kalian ketik aja biar lebih cepatnya 2
2N3904. Kita ambil yang bipolar. Kemudian untuk yang 06 juga sama, kita pakai yang bipolar. Kemudian untuk yang 2N, untuk yang BD135 kita juga tulis aja biar lebih cepat. Kita juga cari yang BD135. Seperti itu untuk mencarinya, untuk merangkainya. Kemudian kita membutuhkan inputan atau sinus, yaitu ini. Ini namanya sinus atau inputan yang bisa kita cari di sini. Bentar. Oh, maaf. Kita bisa cari di sini. Desain, kita masuk ke generator, kita taruh di sini. Kemudian inputan ini kita membutuhkan 2,5 volt dan kita membutuhkan frekuensi 1 kilo. Kemudian kita membutuhkan baterai yang dimana osiloskop nggak akan jalan kalau nggak ada baterainya. Kita membutuhkan baterai 30 volt seperti ini. Kita cari saja baterai. Kita cari yang aktif ini. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah osiloskop. Osiloskopnya ada di sini. Osiloskop. Kemudian kalian rangkai seperti ini, yang dimana kita membutuhkan yang tadi kapasitor, dan kita membutuhkan dioda. Kemudian kita membutuhkan transistor. Kemudian kita membutuhkan resistor. Resistornya ini, dan ini, juga ini. Dan kemudian untuk resistornya kita juga butuh 220, 8,2 ohm, dan 1K. Kita tidak hanya membutuhkan 150. Tapi ketika kalian berbeda, kalian bisa mengubah nilainya. Yang 150 kalian bisa ubah sesuai kebutuhan. Yang saya butuhkan di sini ada 1K, 8,2 ohm, dan 220 ohm. Seperti ini rangkaian simulasi yang saya buat dengan judul amplifier. Kemudian kita masuk pada hasilnya, kita play. Pada hasil yang benar atau sesuai dengan yang saya ucapkan tadi, bahwa outputnya harus lebih besar daripada inputnya. Kita bisa lihat di sini mana yang output dan mana yang input. Untuk channel A di sini dia sebagai input, dan untuk channel B di sini dia sebagai output. Untuk input dan outputnya kita atur pada kondisi yang 0. Dan untuk skalanya kita atur pada kondisi dia di angka 2. Kemudian untuk yang C sebagai sumbu X, kita taruh di 10, rentang 10. Kemudian untuk yang horizontal kita atur pada 200 dan skalanya seperti ini. Jadi skala agar outputnya itu bisa lebih besar daripada inputnya, seperti yang hasilnya seperti ini, kalian harus skalanya seperti ini. Jika sudah sama persis seperti ini yang kalian atur, dan rangkaiannya persis juga sama seperti ini, kalian mungkin tidak mendapatkan hasil ini. Jadi di sini berhasil. Sekian presentasi simulasi project dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.